warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Rutas, Ruang Cerita Semada. Semada. Pada episode kali ini bersama saya Andorani Kirania Putri sebagai host di sini, dan yang paling ditunggu-tunggu dan sangat menarik nih teman-teman, karena di sini ada kakak OSIS dan juga pembinanya loh teman-teman. Nah, mereka ini dari seksi bidang apa sih? Yuk kita kenalan dulu yuk dari kakaknya dulu nih. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Janwildani, bisa dipanggil David. Saya dari seksi bidang SKJK. Terima kasih. Nah, yang paling keren di sini nih yaitu pembinanya teman-teman. Kira-kira siapa ya? Terima kasih Mbak Kiran. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnan Hidayatullah. Siswa-siswi saya biasa manggilnya Pak Nanang. Kebetulan saya di sini adalah pembina OSIS seksi bidang SKJK. Begitu Mbak Kiran. Wow, kira-kira dari kata SKJK, teman-teman Rutas pada penasaran nggak sih apa sih itu SKJK dan apa yang ada di dalam SKJK? Dimulai dari Pak Nanang dulu nih. Kenapa enggak Mas David aja dulu Oh, Mas lah? David Ya, dulu. Ya udah yuk. SKJK yaitu seksi bidang kebugaran jasmani dan kerohanian, di mana di seksi bidang ini berfokus kepada kesehatan jasmani dan kerohanian yang dikemas dalam olahraga gitu. Wow, untuk informasi yang lebih lanjut lagi akan diperjelas oleh Pak Nanang, teman-teman. Oke, terima kasih Mas David, Mbak Kiran juga. Sedikit menambahkan, di mana SKJK di sini memang fokus kegiatannya itu adalah kebugaran jasmani dan rohani, di mana pentingnya kesehatan bagi seluruh warga sekolah, khususnya di SMA 2 Pamekasan, kaitannya dengan kebugaran jasmani secara fisik dan kerohanian di dalam batin. Begitu Pak Kiran. Pastinya di setiap seksi bidang ada yang namanya proker atau program kerja, teman-teman. Kira-kira apa ya yang akan dilaksanakan di dalam SKJK dan apa aja rencana kedepannya untuk program di SKJK ini? Dimulai dari siapa nih? Mas David dulu deh. Oke. Di dalam SKJK ini ada beberapa proker yang sudah berjalan di SKJK. Salah satunya yaitu kelas meeting dan juga Jumat Sehat. Untuk kelas meeting itu kenapa kok kelas meeting? Karena di kelas meeting itu ada lomba volley, juga futsal, dan yang paling seru yaitu handball. Yang kedua di program kerjanya yaitu senam gitu. Pak Kiran. Oke, teman-teman. Untuk di SKJK sendiri, apakah ada lomba lain nih selain kelas meeting dan juga yang lainnya nih? Apa ada lomba lain nggak sih? Pembinanya dulu nih. Boleh sedikit menambahkan informasi buat para penikmat Rutas. Saya tambahkan lagi bahwa Sekbid SKJK ini memang mempunyai beberapa program kerja, di mana salah satunya sudah disebutkan Mas David tadi, ada kegiatan kelas meeting, di mana kegiatan tadi juga fokusnya pada kegiatan keolahragaan, ada lomba futsal, lomba bola voli, ada yang seru kemarin itu saat kelas meeting ada handball. Tentunya juga di luar olahraga yang sifatnya luring, itu juga kemarin kita ada keolahragaan yang seperti dilaksanakan di via online, ada e-sport kemarin. Sedikit tambahan saja. Terus selain itu kita punya ini nih yang pasti ditunggu-tunggu oleh semuanya siswa, utamanya siswa jenjang SMP. Nah, Waduh. kita punya kegiatan yang sudah jadi rutinitas, sudah jadi nama besar di kalangan pelajar SMP. Keren juga Ya nih. keren dong ya. Namanya adalah Foundation 2025.
Wow, foundation teman-teman. Kira-kira untuk kata foundation itu apa sih? Dan apa aja yang ada di dalamnya? Apa bersangkutan dengan olahraga juga nih teman-teman? Kita akan ke Mas David dulu deh. Seputar foundation. Oke. Dari arti dari kata foundation tersendiri yaitu Futsal Semada Competition, yang dimana event ini dikhususkan kepada tingkat SMP MTS sederajat gitu Kak Kiran. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Nana? Ya, terima kasih Mbak Kiran. Meneruskan kembali informasi yang sudah disampaikan Mas David ya. Foundation ini merupakan akronim di mana di dalamnya disebutkan eh, Futsal Semada Competition 2025. Nah, jelas ya dari penamaannya saja ada futsal. Berarti event ini memang mengutamakan tentang turnamen futsal di mana pelaksananya nanti ini jenjang antar SMP ataupun MTS sederajat sepamekasan Mbak Kiran. Tuh. Wow, berarti sangat-sangat besar sekali teman-teman eventnya. Ngomong-ngomong tentang foundation pasti ada tujuannya nih. Nah, kira-kira apa sih Pak Nanang tujuannya mengadakan foundation ini? Ya, selaras dengan tema Foundation 2025 kali ini yaitu tentang junjung sportivitas semangat berkelas. Nah, arti Asik. ya itu bisa jadi jargon kita nanti. Temanya saya ulang lagi, junjung sportivitas dengan semangat berkelas. Nah, artinya tujuan kita memang fokus pada menjunjung tinggi sportivitas antar semua atlet, khususnya atlet futsal. Bukan hanya itu juga Mbak Kiran, kita memang punya tujuan di mana kita menjaring potensi-potensi yang ada di para pelajar khususnya jenjang SMP MTS, selain menjalin silaturahmi antar eh, atlet futsal, kita juga di sini membantulah instansi pemerintah dalam hal ini untuk mencari bibit-bibit unggul. Nah, di mana mungkin bibit-bibit nanti ini bisa kita proyeksikan di masa depan untuk ikut seleksi PON, Porprov atau O2SN atau mungkin nanti ada dari bibit-bibit unggul yang awalnya kita dari Pamekasan bisa tembus sampai timnas futsal kita gitu Mbak Kiran. Asik. Seru deh. Tadi saya dapat bisikan nih, kira-kira kapan sih pendaftarannya dan kapan lombanya akan dimulai, Pak Nanang? Oke. Untuk semua para pelajar SMP ataupun MTS saya sampaikan untuk Bapak Ibu guru pembina ekstra futsal di sekolah-sekolah ataupun Bapak Ibu guru olahraga di sekolah-sekolah saya sampaikan bahwa kegiatan Foundation 2025 ini dibuka pendaftarannya itu dari tanggal 8 September sampai tanggal 9 Oktober 2025. Jadi rentang waktu yang katakanlah cukup lama ini bagi para calon pendaftar mungkin bisa dipersiapkan, dimatangkan semua fisik, mentalnya dari sekarang dan kami tunggu kalian untuk bergabung dengan kami. Asik, ditunggu tuh Sobat Rutas. Kira-kira untuk tim yang akan dikeluarkan atau yang akan dimainkan di dalam foundation ini, kira-kira ada berapa sih Bapak? Ya, rencana kami untuk kegiatan Foundation 2025 ini kita siapkan 32 slot Wow, tim. Ini cukup besar ya, cukup banyak karena memang peminatnya sungguh banyak sih, sekali. keren Mengingat banget. sedikit mengulik sejarah ya, Foundation ini cukup lama di SMA 2 Pamekasan. Jadi karena memang saking banyaknya minat peserta, kita selalu ditunggu-tunggu. Nah, ditunggu-tunggu kapan Foundation sampai beberapa bulan sebelumnya sempat dihubungi kapan Foundation itu dilaksanakan. Nah, gongnya ini kita akan laksanakan insya Allah tanggal 12 Oktober, artinya bulan depan Mbak Kiran. Ada rentang waktu 8 hari di situ kita akan melaksanakan. Jadi 32 tim Wow, sekolah SMP ataupun MTS tingkat jenjang
SMP MTS, maaf, sederajat di Pamekasan kami tunggu gabungnya. Untuk As teknisnya nanti saya jelaskan lagi. Jadi biar penasaran dulu lah. Oke, penasaran nih. Gak hanya pasangan yang bisa bikin penasaran, tetapi juga foundation yang bikin Asik. Sip, penasaran. sip. Dan untuk HTM-nya nih, kan pasti ada HTM atau harga tiket masuk nih untuk foundation. Pasti ada dong. Ya, untuk calon pendaftar ya, ada beberapa syarat memang yang perlu dipersiapkan. Selain administrasi, kami juga mengarahkan untuk secara administrasi itu syah, artinya memang dari peserta, semua peserta wajib satu itu mengisi formulir pendaftaran Mbak Kiran, kemudian dua menyertakan foto para pemainnya nanti sudah kami siapkan formnya, terus di situ ada juga menyertakan kartu siswa ataupun surat keterangan aktif atau surat keterangan siswa yang ditandatangani kepala sekolah. Karena kenapa ada dua syarat tadi? Katakanlah siswa baru kelas 7 sekarang ya, kelas 1 SMP. Kemungkinan karena kesibukan di sekolah, aktivitas sekolah mungkin ada beberapa yang belum punya kartu siswa. Jadi bisa disiasati dengan membuat surat keterangan aktif yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Terus selain itu juga terkait biaya pendaftaran ya Mbak Kira. Nah itu sangat murah sekali Sik. daripada event-event turnamen futsal yang lain. Bisa menjangkau itu hanya 250.000 Mbak Kiran. Murah kok. Waduh, ternyata sangat menarik dan juga sangat memukau nih teman-teman. Kira-kira harapan kedepannya untuk lomba ini itu apa sih dari kakaknya dulu nih, dari kakaknya. Tadi diam-diam aja ini. Ya, ya. Oke. Harapan kedepannya dari kita semua dari pihak OSIS sama pembina juga dan juga guru-guru dari SMA 2 Pamekasan ingin mencetak bibit unggul daripada atlet-atlet futsal di Pamekasan gitu Pak Kiran. Hmm. Untuk bapaknya, harapan kedepannya apa? Harapan kami ya sebagai panitia, karena memang saya di sini sebagai ketua panitia membawahi beberapa kepengurusan di situ. Harapan besarnya memang sesuai tema Foundation 2025 ini, yaitu untuk menjunjung sportivitas dengan semangat berkelas. Artinya memang kita sadar bahwa salah satu olahraga itu adalah menyatukan kita semua. Negara Indonesia itu negara yang sangat cinta dengan olahraga, apalagi sepak bola termasuk futsal. Hampir semua elemen masyarakat, dari yang elemen yang katakanlah hanya sekedar penikmat bola, penikmat layar kaca, itu semuanya senang olahraga. Utamanya sepak bola, termasuk juga futsal di situ. Hampir semua kalangan masyarakat senang. Makanya kita di sini punya harapan besar bahwa selain menyatukan semua masyarakat, elemen masyarakat, di sini juga harapan besar kami suksesnya acara ini dengan sebaik-baiknya, mengingat ini adalah acara besar dan acara rutin, termasuk di sini juga kita ikut andil di mana bibit-bibit unggul yang melalui proses seleksi, melalui proses turnamen ini nanti bisa ditempa kembali sehingga kita punya proyeksi yang menjanjikan untuk Pamekasan. Pada khususnya kita juga menjalin silaturahmi antar atlet dengan sebaik mungkin, karena memang olahraga futsal ini masuk kategori olahraga yang cukup keras Bakiran. Jadi ada benturan, sliding, terus bertabrakan, itu adalah hal wajar. Tapi memang poin pentingnya adalah tema tadi, menjunjung sportivitas dengan semangat berkelas. Artinya rivalitas itu hanya di dalam lapangan. Setelah itu kita pulang, kita berjabat tangan dengan teman kita yang hanya sekian menit berjumpa di atas lapangan Mbak Kiran. Itu harapan besar saya. Kemudian saya di sini panitia juga mengajak, ayo ikut bergabung bersama kami. Slotnya masih cukup, rentang waktu pendaftaran yang masih sangat banyak.
dan masih sangat lama. Persiapkan diri kalian. Saya tunggu kalian untuk bergabung dengan kami. Oke, untuk pendaftarannya sendiri tuh kira-kira di mana ya tempatnya Bapak? Oke, kami sudah siapkan tempat pendaftaran. Jadi bagi Bapak Ibu guru pembina atau adik-adik sekalian yang ingin mendaftar, itu ada dua cara Mbak Kiran. Ada daring dan luring, artinya bisa online atau bisa langsung datang ke sekolah. Untuk yang tidak bisa datang ke sekolah itu kami siapkan nanti barcode ya. Nanti Kode di bawah ada barcode, teman-teman. nanti info pentingnya memang bisa diakses di situ. Kemudian bagi para pendaftar yang ingin mungkin sekalian tahu SMA 2 itu seperti apa, bisa datang langsung. Nanti teman-teman, Bapak Ibu guru, adik-adik sekalian dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap tadi bisa datang langsung ke sekolah di ruang kesiswaan. Nanti ada arah, petunjuk arah, mungkin bisa diarahkan nanti. Atau bisa menghubungi CP ya, di barcode tadi ada juga CP-nya kok. Itu Kiran. Oke. Untuk pelaksanaan foundationnya nih teman-teman, kira-kira di mana ya? Nah, kira-kira di mana ya Pak? Mungkin Mas David bisa Oh, bantu Mas jawab. Oke. David. Eh, untuk tempat pelaksanaannya yaitu di lapangan Maestro, Jalan Jalan Geladak Jalan Anyar, Geladak Anyar, eh, Pamekasan. Pamekasan, Ya, jadi kalau Kelurahan. insya Allah bagi pendaftar ya itu nama maestro itu sudah cukup terkenal di Pamekasan. Jadi bagi kalian yang kurang tahu mungkin bisa cari di Google Maps. Google Map. Kalau di arah kota itu ke utara sedikit ada pom bensin Bukih, ya, kita kenalnya pom bensin Bukih. Nah itu bersebelahan. Insya Allah tidak akan susah untuk mencari venue itu karena memang gampang sekali untuk diakses. Oke, dari banyaknya pembahasan pada kali ini, pastinya ada pesan yang tersirat di dalam benaknya Bapak maupun benaknya Kakak OSIS ini. Kira-kira apa ya Pak pesan yang akan disampaikan ke Sobat Rutas pada kali ini? Pesan dari saya ya, sesuai dengan tema foundation, kita menjunjung sportivitas dengan semangat berkelas. Artinya kita mari dengan berolahraga kita junjung sportivitas, rivalitas hanya di dalam arena, di dalam lapangan. Selebihnya semuanya kita tetap bersaudara, kita silaturahmi tetap terjalin dengan semangat berkelas, tentunya dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan tujuan utama mencari teman, terus sehat kita dapat, terus kita semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Tentunya saya ajak kembali buat semuanya para penikmat Rutas, pendengar, mari bergabung dengan kami. Kami tunggu secepatnya, jangan sampai ketinggalan atau kehabisan slot ya, kehabisan tempat. Nah, untuk kakaknya sendiri nih, kira-kira apa pesan yang akan disampaikan untuk Sobat Rutas di rumah? Untuk pesan dari saya tetap jaga kekompakan ya, kekompakan di lapangan maupun di luar lapangan. Karena di dalam olahraga ini kekompakan adalah hal yang utama gitu Pak Kiran. Oke, Harus kompak. Kedua, jaga perdamaian. Takutnya asik. nanti di lapangan, ya di lapangan nggak apa-apa kita, Asik-asikan ya gitu. asik-asikan di luar, jangan sampai ke bawah keluar lapangan gitu. Oke. Oke, perdamaian teman-teman. Jadi kunci kesuksesan salah satunya adalah perdamaian. Oke. Oke. Untuk tadi menyebutkan foto, kira-kira ukuran fotonya itu berapa sih Bapak? Ya, saya bantu jawab ya. Untuk syarat tadi memang itu adalah syarat mutlak dari panitia. Syarat foto itu untuk calon peserta nantinya itu melampirkan foto dengan background bebas, ukurannya 3x4 bakiran. Mungkin saya perjelas kembali ya Oke. syaratnya tadi. Pertama itu mengisi formulir pendaftaran. Ya, diisi dulu. Kemudian yang kedua ada fotonya bebas.
Artinya tapi ya bukan foto selfie ya, bukan foto selfie, tapi pas foto ukurannya 3x4, backgroundnya bebas. Kenapa melampirkan foto? Khawatir nanti tidak cocok. Ya. Yang dikirim foto apa, nanti pas mau main mukanya lain. Khawatir nanti bukan siswa dari sekolah itu. Nah, makanya kita menjaga keharmonisan semua peserta karena ini adalah ajang untuk berekspresi ya. Tapi kita ekspresinya terbatas karena memang harus ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi di situ. Jadi fotonya jelas di situ pas foto ukuran 3x4 dan backgroundnya bebas. Kemudian di situ melampirkan surat keterangan aktif yang ditandatangani kepala sekolah ataupun fotokopi kartu siswa kalau pun memang tidak ada. Terus selanjutnya nomor rekening, artinya apa, pembayarannya tunai kalau datang ke sekolah. Kalau pembayarannya non tunai via transfer, nanti ada bukti transfer yang dilampirkan. Karena di situ di barcode tadi nanti ya minta tolong itu ada nomor rekening, terus teknis pelaksanaannya, terus cara daftarnya semua di barcode itu sudah sangat lengkap. Jadi tinggal diakses semuanya terbuka. Gitu, Mbak Kiran. Oke, karena ini adalah event terbesar, pastinya setiap anggota itu merasakan hal-hal yang paling sulit, teman-teman. Kira-kira hal apa yang sangat sulit dialami pada kegiatan foundation kali ini nih? Dari kakaknya dulu deh. Oke, untuk persiapan kali ini sudah lumayan tidak sulit karena ini event tahunan Mbak Kiran gitu. Jadi untuk persiapannya alhamdulillah sudah mudah karena ini event tahunan. Untuk yang sulit yaitu eh, perizinannya itu Pak, Mbak gitu. Perizinan ke Polres ke mana itu. Eh, tapi alhamdulillah sudah tadi. Alhamdulillah sudah beres tadi perizinannya. Ditambah ya Mbak Kiran ya, memang hampir semua event itu kita pasti menghadapi yang namanya kesulitan. Tapi karena memang foundation ini adalah kegiatan rutin, di mana kegiatannya sudah sering kali kita laksanakan, hampir setiap tahun kita laksanakan, jadi kekurangan, kesulitan itu kita sudah bisa minimalisir. Karena memang setiap kegiatan kita ada evaluasi kegiatan di situ. Termasuk yang disebutkan Mas David barusan terkait perizinan semuanya sudah kelar. Kita semua secara administrasi sudah lengkap, berkas sudah lengkap semua, sudah selesai. Artinya event ini sudah siap dilaksanakan. Jadi tinggal mengikuti tahapan-tahapan prosedur pelaksanaannya. Untuk tanggal sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Ya. Sini masih dalam tahapan pendaftaran. Dari awal yang tanggal 8 September kita sudah buka, sudah ada beberapa pendaftar yang sudah masuk ke kami, sudah menghubungi kami, termasuk sudah booking duluan, khawatir kuotanya terpenuhi. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu guru yang pengen daftar bisa booking dulu. Ya, khawatir kuotanya penuh. Jadi katakanlah secara administrasi formulirnya belum ngisi, fotonya belum terkumpul atau syarat-syarat yang lain belum dipenuhi, bolehlah calling kami dulu, hubungi. Pak, Mas, saya booking dulu 1 atau 2 tim gitu. Silakan, enggak apa-apa. Kami terbuka secara lapang dada ya. Kami buka selayak-layaknya, kami buka untuk pendaftar sebanyak-banyaknya. Silakan kalian booking dulu. Karena memang dikhawatirkan seperti kegiatan yang sudah-sudah foundation itu karena saking banyak peminat, khawatir nanti kekurangan apa kelebihan Kelebihan iya, ya. kelebihan tim. Akhirnya kuota tim yang harusnya terpenuhi itu melebihi karena saking banyaknya peminat. Jadi ayo segera. Karena memang beberapa hari kita buka pendaftaran ini sudah ada yang booking, sudah ada yang daftar ke sekolah malah. Jadi buruan segera bergabung bersama kami. Oke, ngomong-ngomong tentang lomba foundation, manfaat apa yang akan didapatkan di dalam lomba ini, Bapak, bagi siswa-siswi SMP? Utamanya ya ada manfaat yang memang kita rasakan langsung mungkin dari
pelajar SMP. Jadi nanti pelajar SMP yang ikut dari event ini, katakanlah timnya juara dari awal penyisihan, terus 16 besar, terus 8 besar perempat, dan hingga menuju final. Nanti itu akan kita punya reward. Nah, reward di sini nanti berupa hadiah, piagam, sertifikat dan macam lainnya. Nah, dari pandangan saya sebagai panitia nanti akan dipilih beberapa eh, best Best supporter? best player. Oh, Ada best best player. player. Ya, saya hampir lupa sampaikan itu. Ada best player, best supporter, ada apa lagi Mas David ya kemarin itu? Ada juara satu, aja juara tiga, best juara. Nah, ini yang paling baru nih di Foundation 2025. Waduh. Kita bikin surprise bahwa Foundation 2025 ini kita ada juara umum. Nah, kalau Waduh. kemarinnya Foundation itu hanya cukup juara satu, kita hari ini untuk Foundation tahun ini kita ada reward untuk juara umum. Jadi bisakah mempertahankan juaranya untuk tahun depan? Nah, makanya saking kompetitifnya Foundation ini setiap tahunnya selalu ada juara-juara baru. Nah, ini yang bikin seru. Jadi kadang nama besar, sekolah besar yang sudah jadi langganan secara nama besarnya dia sudah bagus sekali, tapi ketika turnamen dilaksanakan dia melempem. Malah sekolah-sekolah yang katakanlah sekolah kecil yang basisnya eh, pinggir ya, Iya, sekolah pinggir itu malah dia sampai juara begitu. Jadi memang Foundation itu menjadi misteri. Juaranya setiap tahun itu berubah-ubah. Begitu Mbak Kiran. Oke, gak terasa nih teman-teman, saking seru dan asiknya nih ngobrol sama kakak OSIS dan juga pembinanya. Bagi sobat-sobat Rutas yang berminat untuk mengikuti Lomba Foundation, bisa datang ke Semada dan bisa scan kode QR di bawah ini teman-teman. Jangan lupa. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.